apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Hadir semua hari ini? Ada temennya yang nggak hadir? Tadi 76 berarti kan dengan saya, berarti ada satu yang nggak hadir ya. Mbak Adel, siapa yang nggak hadir? Hari ini tidak ada yang masih satu. Oh iya, jadi kita anggap hadir semua ya. Gimana, ada temannya yang cowoknya ada berapa kelas ini? 14 ya. Paling banyak ya di antara kelas lain. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelas 14. Kemarin ini kelas B ya? Kelas B. Kemarin kelas A atau C yang hanya 9. Oke adik-adik, hari ini kita bahas manajemen farmasi terkait dengan analisis keuangan. Kalian walaupun anak farmasi harus paham manajemen, salah satunya adalah manajemen keuangan. Mungkin saya sedikit cerita ya, pada waktu tahun 2009 kami membuat apotek gitu ya, dengan modal kurang lebih 75 juta. Waktu itu 75 waktu itu udah banyak ya, tapi sekarang mungkin udah untuk buat apotek bisa 2 kali lipat ya, 150-an juta gitu. Tapi masih kontraktor ya, maksudnya masih kontrak ya. Nah 75 juta itu untuk kontrak, untuk beli aset, baik itu aset lancar ataupun aset tetap ya. Aset tetap tahu ya, bangunan, kendaraan, perabotan, etalase, neraca, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan aset lancarnya core bisnisnya ya, apa? Obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, kosmetik, dan lain sebagainya. Nah, 75 juta itu harus di breakdown ya, sehingga ketika Anda mendirikan apotek itu harus membuat bisnis plan atau studi kelayakan. Studi kelayakan itu nanti dipresentasikan kalau dulu di IAI, PDIAI, Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia, untuk mendapatkan rekomendasi bahwa apotek ini layak. Atau lebih jauh lagi sebenarnya untuk mencari investor. Kalau Anda mau butuh dana besar, misalnya mau mendirikan industri farmasi, butuh dana ratusan miliar misalnya. Nah, sehingga butuh adanya bisnis plan untuk meyakinkan pihak investor untuk menanamkan modalnya di bisnis kita. Nah, ini pentingnya untuk kita memahami manajemen keuangan. Nah, mendirikan itu mungkin lebih mudah. Yang tidak mudah adalah bagaimana mempertahankan sustainable, namun juga profit ya, tetap untung. Karyawan atau yang bekerja di apotek juga memperoleh gaji yang layak. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian kita. Adik-adik bisa baca buku yang kami buat ya, manajemen apotek, itu tahun 2017 dan beberapa kali sudah cetakan kesekian. Mungkin bisa jadi bacaan ya untuk manajemen apotek, baik itu di S1 ataupun profesi, ujian OSCE CPT nanti juga digunakan di sana. Nah, sehingga di dalam hal ini ketika kita berbicara keuangan, nanti ada beberapa parameter yang itu digunakan untuk melihat bahwasannya apotek, instalasi farmasi, rumah sakit yang kita kelola itu sehat ya, yang kita kelola itu baik, sehingga membutuhkan parameter-parameter yang ada. Karena memang manajemen itu prinsipnya kan ada 2 ilmu dasar ya. Pertama adalah science. Jadi ada planning, organizing, evaluating, dan controlling. Planning, organizing itu adalah science, pendekatan science. Sedangkan evaluating dan controlling itu cenderung banyak ke art, seni. Sehingga memang manajemen itu gabungan antara science and art, science dan seni. Namun bisa dipelajari karena sainsnya juga kuat. Sehingga tools dalam manajemen itu ada man money method, material, mesin, dan juga sekarang adalah manajemen informasi. Ya.
sehingga tidak hanya 5M sekarang menjadi 6M. Sehingga kalau keuangan itu kita bicara tentang pasar uang, pasar modal, apalagi kalau sudah perusahaan itu go public ya, kayak TBK gitu ya, artinya sudah go public, sahamnya sudah dibeli masyarakat atau publik ya, sehingga walaupun kita orang farmasi harus memahami itu ya, karena banyak perusahaan-perusahaan farmasi yang sudah go public ya, sehingga ada investasi dan keuangan. Nah, financial analysis itu memang sangat diperlukan untuk melihat apakah kondisi bisnis kita dari sisi likuiditasnya baik, kemampuan untuk membayar hutang jangka pendeknya ya. Jadi adik-adik ketika kita mendirikan apotek, order obat, bahan medis habis pakai, ataupun alat kesehatan itu tidak COD, tidak langsung dibayar pada saat itu, tapi biasanya jatuh tempo 1 bulan atau 3 pekan dari ketika pemesanan. Jika apoteker itu mengeluarkan SP kepada supplier atau PBF ya, nah kemudian PBF melakukan verifikasi SP-nya, kemudian PBF itu mengeluarkan faktur. Nah faktur itu dikirim bersamaan dengan obatnya. Nah sehingga apoteker di apotek atau farmasi rumah sakit puskesmas mengecek apakah obat, faktur dan SP itu cocok sesuai, sehingga ada likuiditas. Kemudian ada istilah solvabilitas apotek ya, kemampuan membayar hutangnya jangka panjang. Bisa aja adik-adik mendirikan apotek atau bisnis kita itu dengan pinjam ya, pinjam uang dari bank misalnya atau dari mertua ya, itu bisa aja, sehingga memang butuh adanya solvabilitas, kemampuan membayar hutangnya jangka panjang ya. Misalnya ada investasi untuk buat apotek, pinjam 100 juta misalnya dari investor, dari bank misalnya dalam hal, maka Anda harus memperhatikan kaitannya dengan solvabilitas. Ngantuk ya Mbak? Baru jam 8 ya. Saya sensitif dengan yang ngantuk ya, karena kesedot ya ini kan, soalnya kalau ditutup ya. Nah kemudian apakah dana yang disediakan itu sudah digunakan dengan benar atau belum? Nah ini artinya bagaimana return on equity-nya, return on asset yang dimiliki gitu ya, pengembalian terhadap modal, dan efisien nggak aset yang dikelola dan apotek itu memberikan laba atau tidak. Sehingga adik-adik perlu ada parameter atau indikator. Dalam kehidupan itu kan perlu indikator ya. Perlu indikatornya ngantuk apa? Oh menguat gitu ya. Indikatornya lapar, oh perutnya kosong, keroncongan. Kalau bensinnya cukup atau tidak perlu ada indikator di E, di F atau di tengah gitu ya. Sehingga kita bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan. Nah termasuk dalam hal ini ketika kita berbicara manajemen, maka diperlukan parameter atau indikator untuk bisa menjawab apakah dari sisi finance ini sehat atau tidak. Nah di dalam hal ini juga ada beberapa istilah-istilah ya dalam keuangan. Hati-hati, ada neraca, ada laba rugi gitu ya. Aktiva itu adalah apa? Harta, aset yang dimiliki gitu ya. Ada aktiva lancar dan aktiva tetap yang tadi sudah kita singgung. Kemudian ada pasifa. Pasifa itu adalah kewajiban, beban usaha dan ekuitas atau modal ya. Kemudian ada fixed dan variable cost, biaya tetap dan biaya variabel. Jadi adik-adik seperti tadi kita sampaikan, mendirikan apotek 100 juta. 100 juta itu harus membayar fixed dan variable cost. Fixed cost itu apa? Ya tetap. Ya apa biaya tetap? Contoh realnya apa? Apa? Ya. Membayar gaji. Bayar gaji itu fixed cost gitu ya. Laku atau tidak laku apotek kita, ya kita harus membayar gaji tersebut, terutama gaji pokok ya. Tapi kalau nanti ada apa, revenue, bonus, insentif, nah itu bisa masuk variabel. Tetapi kalau kita membayar gaji pokoknya, ya misalnya apoteker di Jogja standar 3,5 juta
gajinya. Nah itu gaji pokok yang dibayar. Nah kemudian nanti ada insentif revenue dan lain sebagainya, misalnya tuslah dan lain sebagainya. Ada tambahan 2 juta, 5 juta lumayan. Nah, nanti kalau lulus ada yang punya cita-cita punya apotek? Satu Mas apa? Mas Arya. Hanya 1 orang. Hanya 1 orang yang ingin punya apotek sendiri. Kalau angkat tangan yang tinggi. Wah, sudah mulai banyak ini. Oke, 50-60%. Ya saya dulu juga gitu adik-adik. Awal itu pengennya dulu di industri sih saya. Pengen kerja di industri, dan sekarang lulusan UGM itu 60-an%, 40-60% kerjanya di industri. Karena memang industri itu seringkali goes to kampus ya. 3 bulan, 2 bulan menjelang sumpahan apoteker itu udah rekrutmen, dan yang mau disumpah bulan depan sudah cukup banyak ini diterima. Tapi kalian harus punya plan strategik, roadmap jangka panjang. Ada jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjang. Saya itu 10 tahun dari lulus apoteker. Saya itu 10 tahun dari lulus jadi apoteker baru bisa mendirikan apotek. Tapi memang saya punya cita-cita punya apotek. Dan alhamdulillah sekarang ada 3 outlet yang kita miliki. Nah, memang yang agak sulit itu adalah membangun sistem. Ketika kita sudah punya dan punya sistem, buka cabang itu lebih mudah. Dan bisnis apotek itu termasuk bisnis yang terfragmentasi. Apa itu? Bisnis yang cakupan layanannya itu sempit. Ada wilayah yang terbatas. Setiap tikungan ada. Ya. Jadi cukup banyak. Jadi kecil-kecil gitu ya. Seperti retail. Sehingga strategiknya adalah dengan buka cabang. Kenapa ada franchise, ada K24, ada KF yang demikian banyaknya? Karena karakteristik bisnis apotek itu adalah terfragmentasi. Nah, sehingga adik-adik kalian harus punya roadmap, ya, rencana strategik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya dulu punya cita-cita paling nggak punya 10 outlet. Tapi saya karena di struktural sejak 2012, waktu saya ya mayoritas di fakultas ngurusi kalian semua. Ya, sejak 2012 sampai ya 2026 ini ya. Walam besok. Nah, adik-adik artinya kami berharap adik-adik ini nanti jadi entrepreneur. Oke lah, awal bekerja dulu, ngumpulin modal gitu ya. Tapi harus punya cita-cita untuk jadi entrepreneur, karena apoteker itu potensial sekali untuk jadi entrepreneur. Entah mendirikan apotek atau saya dulu punya cita-cita punya produk. Entah itu kosmetik, entah itu obat herbal. Ya, karena kita yang tahu persis proses bisnis, riset dan lain sebagainya. Nah, ini banyak teman-teman alumni kita. Ini ketua Kagama Farmasi kita itu bisnisnya adalah alat kesehatan. Dia punya industri sendiri. Mungkin Anda yang tahu Paragon, itu ownernya adalah apoteker. Nah, dari ITB, Bu Nurhayati Sukakat ya. Nah, Anda harus punya roadmap ke sana. Artinya Anda bisa menciptakan pekerjaan, mengkreat pekerjaan. Nah, ini potensial bagi lulusan farmasi adalah ke sana, sehingga basic dasar-dasar manajemen itu penting untuk Anda pahami. Saya dulu memang ketika lulus S1 itu apa itu manajemen. Tapi waktu jadi dosen diminta untuk mengembangkan bidang manajemen dan farmasi sosial. Saya awal yang merintis farmasi manajemen dan manajemen farmasi sosial, sehingga muncullah magister manajemen farmasi yang kita miliki untuk S2-nya. Nah, ini mungkin adik-adik bisa ke depan kesananya. Nah, kalau variable cost itu apa? Variable cost itu biaya yang tergantung terhadap apa? Tingkat penjualan atau kapasitas produksi ya. Jadi kalau industri farmasi
variable cost itu termasuk apotek. Kalau industri tergantung kapasitas penjualannya, kapasitas produksinya. Semakin tinggi produksinya, maka variable cost-nya juga semakin besar. Demikian juga apotek, semakin banyak yang terjual, maka variable cost-nya juga besar. Artinya variable cost itu cenderung ke bahan baku, cenderung ke, kalau di apotek adalah HPP, harga pokok penjualan. Berapa alat kesehatan yang kita order itu adalah HPP, bukan PHP ya, tapi HPP. Nah, ada break even point, payback period. Break even point itu titik di mana kita tidak untung dan tidak rugi. Jadi impasse, ya, sehingga dalam ketika memulai bisnis, maka di dalam hal ini harus dicari berapa break even point dan payback period. Payback period itu adalah periode pengembalian terhadap modal. Kalau 100 juta yang kita investasikan, maka balik modalnya berapa tahun, berapa bulan. Nah, alhamdulillah apotek yang kami rintis dulu dalam kurang dari 1 tahun sudah balik modal. Sehingga di tahun kedua, di tahun 2011 kita buka cabang pada waktu itu. Dan untungnya sudah tidak kontraktor lagi gitu ya. Artinya udah punya lahan sendiri. Nah, ini silakan kalau adik-adik nanti udah semester 5 atau 6 bisa makan di apotek saya. Ya, nanti dibayar paling enggak biaya makan. Nah, kemudian ada return on equity, return on asset, TOR, itu adalah parameter yang ada, dan ada current ratio, quick ratio, rasio cepat, rasio semakin cepat untuk ketika membayar kewajiban pajak. Nah, adik-adik, ini adalah beberapa parameter yang digunakan ketika kita melakukan analisis laporan keuangan ya. Pertama adalah test overall performance. Ya, kinerja secara keseluruhan itu bisa dilihat dari mana? Pertama adalah ROE atau return on equity. Prinsipnya return on equity itu pengembalian terhadap modal. Ya, itu adalah return on equity. Jadi ada yang menyampaikan dasarnya adalah interest rate, suku bunga itu setahun berapa, ya, sehingga harusnya bisa mengikuti time value of money. Kalau dalam manajemen keuangan itu ada nilai waktu uang. Jadi adik-adik, ketika kita punya uang 10 juta sekarang, itu akan berbeda dengan 10 jutanya tahun depan, 2 tahun, 3 tahun atau 10. Kan ada apa? Inflasi. Nah, sehingga time value of money itu menjadi hal yang sangat penting di dalam hal ini. Namun dari apotek, return on equity itu minimal 18%. Persentase terhadap pengembalian modal itu adalah 18%. Namun memang return on equity itu bisa bias. Karena apa? Biasanya pemilik modal bisa saja menarik modalnya, dikurangi, akhirnya ROI-nya bisa meningkat. Itu adalah biasnya return on equity. Nah, parameter itu bisa melihat bagaimana potensi ke depan apotek ini sukses atau tidak. Apotek ini sukses atau tidak, maka lihat ROE. Yang lebih spesifik lagi adalah return on asset. Sering disebut juga return on investment. Jadi tidak hanya modal yang digunakan untuk kembali, tetapi seluruh aset yang dimiliki. Karena akan berkembang kan ya, aset yang dimiliki. Misalnya setiap tahun menambah asetnya berapa gitu ya, sehingga return on equity atau return on asset itu rasio untuk mengukur apakah semua dana yang tersedia oleh apotek, baik hutang maupun modal, itu telah digunakan secara efektif. Yang standarnya adalah 12%. Nah, dan ini lebih spesifik ya, dan sebagai standar internasional untuk melihat parameter analisis dari keuangan. Itu adalah return on
aset. Itu adalah overall performance. Yang kedua adalah test of daya laba atau test of profitability. Ada net profit margin dan ada gross profit margin. Jadi adik-adik, kalau kita bicara obat, di sini ada yang aktif di BEM enggak? Ada enggak yang aktif di BEM? 1, 2, ini berdua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, lumayan ya, 15/4, kurang dikit. Ingin ngobrol sih untuk adik-adik menyoroti kebijakan-kebijakan nasional ya. Ya, kemarin hanya farmasi UGM itu jarang aktif di ISMA Farsi ya. ISMA Farsi. Kemudian yang aktif UI, UMS gitu ya. Kemarin kami minta untuk menyoroti kebijakan Undang-Undang Kesehatan dan turunannya yang hasil judicial amar keputusan MK Januari 2026 kemarin ya. Karena Undang-Undang Kesehatan beberapa tidak sesuai dengan Undang-Undang dasar, dan turunannya PP ini kita sedang mau menyusun judicial review karena banyak peraturan di bawah Undang-Undang Kesehatan itu yang nggak sesuai. Nah, ini kami minta kemarin ISMA Farsi. Saya lihat kok dari PM tidak ada. Jadi saya yang mengelit kaitannya dengan judicial review yang sedang kita rencanakan. Baik adik-adik, kalau kita bicara gross profit margin, gross profit margin atau persentase laba kotor, kita bisa identifikasi core bisnis di apotek kita itu ada obat ethical, kemudian ada obat keras tertentu atau dulu namanya adalah obat wajib apotek, dan ada OTC. Di samping juga ada alkes atau bahan medis habis pakai ya, BMHP. Nah, penetapan harganya itu beda-beda. Pricing dalam obat yang ada ya mungkin bisa dibaca di buku manajemen apoteknya. Nah, ethical itu marginnya biasanya 30 sampai 35%. Jadi HNA, harga neto apotek itu dari harga pokok penjualan plus PPN ya, PPN-nya berapa? 10%. Kemudian kali indeksnya, misalnya 1,3 kali jumlah obatnya, plus tuslah atau tunjangan layanan. Nah, ini adalah ketika menetapkan harga. Ini marginnya biasanya ini, atau dalam hal ini adalah indeksnya 1,3 kalau margin yang ditetapkan adalah 30%. Sehingga kalau obat ethical memang lebih mahal dibandingkan dengan yang lain. Kemudian kalau OKT, OWA itu biasanya 20 sampai 25%. Ya. Ini HNA juga sama gitu ya. Hanya ini yang berbeda, misalnya 1,2. Sedangkan kalau OTC itu biasanya adalah 10 sampai 12% atau maksimal 15% gitu ya. Nah, di dalam obat, label obat itu ada istilah HET ya adik-adik, harga eceran tertinggi. Nah, kalau di luar Jawa 3T itu tidak menjadi harga eceran tertinggi, tapi jadi harga eceran terendah karena distribusinya yang mahal ya, butuh waktu dan energi ya. Nah, ini menjadi misalnya 1,11. Nah, alkes dan BMHP ini biasanya lebih tinggi, bahkan 20 sampai 30%. Jadi untung ketika jualan BMHP ataupun alat kesehatan biasanya profit yang diperoleh lebih tinggi. Nah, untuk OWA atau OKT memang ini ada tuslah juga tunjangan layanan, tetapi kalau OTC enggak perlu ya, karena
OTC itu kan bisa dijual di market yang lain. Warung-warung itu udah jual, misalnya paracetamol, Bodrexin, Bodrek, ya Paramed, itu adalah OTC yang logonya hijau sama biru, obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, semester 1 mungkin udah diajarin ya untuk penggolongan obat itu. Nah, sehingga adik-adik rata-rata margin yang ditetapkan average dari ini itu merupakan gross profit margin atau persentase laba kotor. Nah, ini penting juga kita pahami gross profit margin atau persentase laba kotor itu untuk melihat apakah kita melakukan perhitungan. Aduh, tersedot lagi Mbak. Gak apa-apa. Belum sarapan tadi? Jajanan. Nah, bagaimana ketika GPM teori average itu berbeda dengan realitasnya? Misalnya ya, kita hitung dari laporan laba rugi, ternyata rata-rata laba kotornya 18%. Padahal rata-rata hitungan teori yang kita hitung itu harusnya 22%. Ada selisih 4%. Nah, ini apa? Sebagai indikator bahwa mungkin ada tikus di dalam apotek, maksudnya korupsi. Mungkin pengelola obatnya tidak efisien dan efektif, banyak obat rusak, hilang atau expired. Nah, sehingga GPM itu penting juga untuk melihat real dengan rata-rata yang kita tetapkan, yang mestinya dengan sistem informasi manajemen kita sudah bisa melihat berapa rata-rata margin dari total penjualan yang kita lakukan. Bisa dipahami ya GPM. Nah, yang lebih paling valid adalah NPM, Net Profit Margin. Ya, NPM itu adalah laba bersih. Jadi laba yang diperoleh setelah dikurangi beban-beban usaha yang dikeluarkan. Nah, sehingga di dalam hal ini adik-adik secara internasional indikator keuangan, key performance indikator untuk keuangan itu pertama adalah return on asset atau return on investment. Laba bersih dibagi dengan total aset, total investment yang kita miliki. Yang kedua adalah NPM, Net Profit Margin, laba bersih. Laba bersih dikurangi dibagi dengan total penjualan. Yang ketiga, kita bisa menggunakan ITOR, Inventory Turn Over Ratio, itu adalah perputaran persediaan. Kalau kita jualan, aset yang kita jual semakin tinggi, kita beli, terjual, beli lagi, terjual, itu semakin tinggi, maka akan semakin efisien dan untungnya akan semakin besar. Sehingga ada yang mungkin adik-adik kenal toko grosir gitu ya. Toko grosir itu dia memanfaatkan ITOR yang tinggi dengan menetapkan harga rendah. Misalnya marginnya dia hanya 5%, tapi putarannya tinggi sekali. Nah, itu yang keuntungan dari orang yang melakukan. Kalau nanti sudah go public, ya itu nanti harga saham perusahaan, berapa stok value-nya, berapa harga saham perusahaannya. Nah, ini standar-standarnya sudah ada di sana. Sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Ada yang mau ditanyain? Saya terlalu cepat menjelaskan? Cukup ya, bisa dipahami? Oh, terlalu cepat? Kalau yang mana? Mungkin di bagian karena komoditi saya pribadi ya, karena banyak Istilah-istilah baru. Bagian KPI tadi. KPI gimana? KPI untuk keuangan, KPI itu Key Performance Indicator.
indikator kinerja utama. Ya, indikator kinerja kunci dalam keuangan itu pertama ROA, return on asset. Tadi sudah kita bahas ya, return on asset itu perolehan atas harta atau return on investment. Standarnya berapa? Oh, di sana sampaikan 12%. Laba bersih dibagi dengan total investment, total aset. Yang kedua NPM. NPM itu net profit margin, laba bersih. Laba yang diperoleh dibagi dengan total penjualan kali 100%. Standarnya ini sudah ada 5-7,5% untuk apotek, farmasi, rumah sakit atau puskesmas itu rata-rata segitu. Nah, ITOR ini yang belum saya singgung. ITOR itu inventory turnover ratio, ya, atau perputaran persediaan. Ini rumusnya, HPP dibagi dengan nilai rata-rata persediaan. Satuannya adalah kali. Ini PPM apa? Tahun. Laba bersih lagi. PPM laba bersih. Semakin tinggi nilai ITOR, semakin efisien. Ya. Gitu ya, Mbak? Ada lagi? Bisa lanjut? Nah, kemudian tes likuiditas yang mengukur suatu bisnis membayar hutang lancarnya bila jatuh tempo itu ada current ratio, quick ratio, dan on payable period. Ya. Jadi membandingkan harta lancar sebuah apotek yang memberikan uang tunai untuk membayar hutang lancarnya dengan hutang itu sendiri. Current ratio sebaiknya 2 sampai 3,8. Sehingga kita kan punya hutang itu ya. Misalnya hutang obat, hutang dari bank yang belum dibayar tadi gitu ya. Khususnya hutang obat, kewajiban-kewajiban tadi, cash yang ada, uang cash, uang yang kita simpan di bank, piutang, dan juga core bisnis, aset kita berapa dari obat alat kesehatan. Nah itu kalau current ratio. Sedang quick ratio itu adalah tes yang lebih keras terhadap likuiditas apotek. Mungkin lebih enaknya kita pakai ini aja contohnya ya. Nah ini apotek 7 Star ada Aktiva, tadi sudah kita singgung. Contoh Aktiva tadi, Aktiva ada 2, lancar dan Aktiva tetap. Sehingga kas di bank, piutang, persediaan obat itu adalah Aktiva lancar. Sedangkan inventarisasi kendaraan itu adalah Aktiva tetap. Ya. Nah kalau agak ini ya Mas melihatnya, aku pindah depan aja di situ ya. Kemudian pasifa itu adalah kewajiban dan ekuitas. Kewajiban masih punya hutang obat, hutang di bank, yang masih harus dibayar. Kemudian ekuitas modal pemilik dan ada cadangan modal. Ya, total pasifa, kewajiban ekuitas harus sama, namanya neraca ya. Namanya neraca seperti ini harus sama. Seperti ada nimbang obat antara yang kiri dan kanan itu harus berimbang. Dan etika cara nimbang juga harus diperhatikan. Anda pelajari di semester 2 ini. Nah, kemudian ada laporan laba rugi ya adik-adik. Di sini ada penjualan bersih. Ini penjualan cash kontan dan ada yang kredit ya, jadi bayarnya tidak cash. Misalnya kita kerjasama dengan BPJS ya, sehingga itu bayarnya biasanya tidak cash, tapi diklaim dulu, kadang 3 bulan baru cair. Nah, sehingga itu menjadi piutang. Atau tetangga kita hutang dulu gitu ya, beli obat tapi hutang dulu, nah ini masuk penjualan. Nah, total penjualan bisa dilihat di sini. Nah, HPP itu bisa dilihat dari persediaan awal
tambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, persediaan awal itu seperti apa? Jadi adik-adik misalnya ini laporan per 31 Desember 2006. Sehingga persediaan awal itu adalah hasil stok opnam di akhir tahun 2005. Ya, kalian baru lahir ya? 2006, kalian kelahiran 2007? Oh iya, 2006 anak saya yang semester 4. Hah? Baru sehari? Oh, 1 Januari 2007 ya? Ya, jadi stok opnam di tahun 2000, akhir tahun 2005 itu digunakan sebagai persediaan awal tahun 2006. Stok opnam itu apa? Gimana mas? Stok ya? Itu stok mati, dead stock. Stok opnam itu biasanya apotek, rumah sakit, puskesmas, kadang industri juga itu menghitung asetnya. Misalnya paracetamol tablet itu ada berapa tablet, sirup berapa botol, amoxicillin injeksi ada berapa spet, ya, berapa ampul vial, itu dihitung satu persatu. Nah, sehingga akan tahu berapa jumlah masing-masing dan hitung nilainya, harga dari masing-masing. Jadi harga waktu order. Nah, itu adalah stok opnam. Ada yang melakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun di akhir tahun. Ada yang melakukan tiap 6 bulan sekali. Ada yang tiap 4 bulan sekali. Tapi ada juga yang tiap bulan itu melakukan stok. Bisa dipahami ya? Sehingga pada akhir tahun 2025 menghitung stok opnamnya ketemu 111 juta. Dan itu menjadi persediaan awal atau modal awal di tahun 2006. Nah, kemudian pembelian bersih itu adalah pengadaan yang dilakukan selama kurun 1 tahun di tahun 2006, 1 Januari sampai Desember 2006. Jadi order obat, alat kesehatan, PNHP, KPPR, supplier selama 1 tahun. Itu adalah pembelian bersih. Kemudian kalau persediaan akhir berarti hasil stok opnam di akhir tahun 2006. Dan itu akan menjadi modal atau persediaan awal di tahun 2007. Ya, HPP-nya berapa? HPP itu persediaan awal tambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Artinya obat yang terjual itu berapa? Itu adalah HPP. Sehingga dalam hal ini ketemu HPP-nya adalah 612.045.000 yang dijual sebesar 907 juta. Bisa dipahami ya? Sehingga dalam hal ini kita tahu berapa laba kotornya, total penjualan dikurangi HPP, harga pokok penjualan, ketemu 295.700 atau 32% dari 295 dibagi total penjualan kali 100%. Artinya berarti indeks harganya ya di sekitar 1,32. Berarti banyak ethical obat-obat ataupun alat kesehatan dan medis yang terjual. Nah, untuk memperoleh laba bersih, maka kita harus hitung beban-beban usahanya. Oh, gaji apoteker, vokasi farmasi, juru resep 144 juta, biaya sewa kantor dan lain sebagainya, ternyata total 250 juta sekian. Maka diperoleh laba bersih, total laba kotor dikurangi beban usaha 295 juta dikurangi 250 juta, maka diperoleh laba bersih 45 juta sekian atau 4,96%. Sehingga di sini kita sudah bisa melihat memperoleh gross profit margin GPM-nya berapa, 32,sekian% dan NPM-nya berapa, 4,96%. Berapa nilai ITOR? HPP 612. Yuk, berapa? 612,45.
dibagi nilai rata-rata persediaan. Gitu ya, rata-ratanya sih rata-ratanya S2 nih. Rata-rata persediaan berapa? Yang atas nggak satu ditambah 131 bagi dua. Awal tambah akhir dibagi dua. yang mana? Awal tambah Oh akhir. iya. Ya. Pembelian awal. Karena telah kemarin kita. Duh, aku loh wes gak ingat. Astagfirullah. Hilang lupakan. 131.990 dibagi 2 121.823 750. Berapa ketemunya? 5 koma. 5 kali kan gak mungkin dibagiin ke atas. Berarti kemarin tuh 6. bulatnya ke bawah. Kalau 6-nya Berarti salah tuh. berapa sih kok? Kok 6 koma? Lepas sama harusnya Berarti nggak harus eksak kan? Harus Berapa? 5 kali ya, jadi KPP 612 juta dibagi nilai persediaan rata-rata itu persediaan awal plus persediaan akhir dibagi 2. Tapi kalau ada apotek atau rumah sakit yang dia melakukan stok opnam tiap bulan, maka Anda harus menghitung rata-rata persediaan per bulan. Jadi stok opnam Januari, Februari, Maret, April sampai akhir tahun itu berapa efek? Itu ya, tergantung case-nya. Kalau nanti ujian CPT keluar seperti itu atau OSCE keluar seperti itu, berarti Anda mencari berapa nilai persediaan rata-rata. Jangan lupa walaupun sudah diajarin semester 2, profesi ujian bisa keluar ya. Ada pertanyaan? Kalau ROI dan ITOR, ROI-nya berapa? ROA laba bersih dibagi dengan total aset. Total asetnya berapa? 235 juta sekian ya. Nah, ini bisa dilihat di sini adik-adik berapa return on equity-nya 46,95%, ROA-nya 19,15%. Kemudian PLK-nya 32,5% dan NPM-nya 4,9. Ini current rasionya 1,29, quick rasionya ya, sehingga harta lancar, current rasio dibagi kewajiban lancar. Harta lancar tadi bisa dilihat di data itu adalah ya, ini uang kas, piutang dan persediaan. Jadi ada 100 berapa? 7 sekian gitu ya. Ya. Tidak hanya selalu wajib. Beda, ada kesalahan berarti. Makanya disebut neraca. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak siapa? Aninditya. Dari Mbak Aninditya, apakah aktiva itu harus sama dengan pasifa? Ya, tidak harus, tapi wajib sama. Karena namanya aja neraca. Jadi seperti Anda menimbang antara kiri dan kanan itu harus sama. Sehingga ketika membuat laporan neraca, maka aktiva dan pasifa harus sama. Kalau nggak sama, ada yang salah. Pasti ada yang belum dimasukkan. Gitu ya. Jadi entah itu modalnya yang belum masuk semua atau mana tadi ya. Nah, ini aktiva bisa diidentifikasi gitu ya.
di sini. Kemudian pasifanya adalah kewajiban plus ekuitas. Hutang-hutangnya jangan-jangan belum masuk semua gitu ya, sehingga harus ya wajib sama ya. Namanya aja neraca ya, jadi timbangan ya, sehingga kanan dan kiri harus sama. Itu ya Mbak Anin ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau hitung stok opnam itu idealnya berapa kali? Tiap bulan. Idealnya tiap bulan sekali. Hanya seringkali teman-teman di apotek ketika stok opnam itu harus tutup semua, tidak ada layanan. Itu yang membuat barier. Kadang wah ini pasiennya mau beli jadi nggak bisa gitu. Akhirnya ada yang melakukan 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, bahkan ada 1 tahun sekali. Apotek saya termasuk setahun sekali, karena itu untuk pengendalian ya, sehingga penting. Nah, ketika kita menerapkan 1 tahun sekali, kan kita punya computerize ya, data di komputer, sehingga seringkali ada yang diberi tanggung jawab. Misalnya ini outletnya itu ada beberapa etalase ya, etalase A, B, C, D gitu ya. Sehingga apoteker 1, 2 dan lokasi yang lain, kamu tanggung jawab stok yang ada di sini. Cek stok fisik dengan yang ada di komputer, cocok nggak? Karena itu juga menjadi indikator dalam pengelolaan. Gitu ya Mas. Ada lagi? Nah, kemudian kaitannya dengan break even point, adik-adik, kita harus mengidentifikasi fixed dan variable cost ya. Variable cost itu banyaknya dari HPP, fixed cost gaji, biaya sewa kantor, biaya bunga, asuransi, maintenance, penyusutan, dan biaya listrik. Nah, biaya listrik itu tergantung ya. Kalau produksinya itu depend on listrik, maka itu bisa menjadi variable cost. Tetapi kalau tidak tergantung pada listrik, kayak apotek itu kan nggak tergantung listrik gitu ya. Yang tergantung listrik misalnya produksi dengan menggunakan listrik, maka itu menjadi variable cost. Tapi kalau untuk apotek, outlet ini tujuannya untuk apa? Cenderung penerangan sehingga masuk fixed cost. Sehingga dalam hal ini rumus break even point fix bagi 1 min variable cost ketemu 61, sekian per tahun, sehingga per bulan ya. Sehingga kalau ini omset penjualan per tahun tidak ada 61 juta, maka tanda-tanda mengalami bangkrut jaya, mengalami kerugian. Nah, sehingga harus di atas itu. Maka per hari berapa omsetnya? Kalau 61 juta sekian, maka per hari 2 juta sekian. ya 2, sekian juta ya. Dengan catatan tiap hari buka. Iya. Ya, kan ada juga yang tutup, ada yang libur gitu ya. Ini dengan catatan buka. Kalau dari unit maka 81% aset harus. Ekonomi itu kelas 10. Nah, ini PPP Betul nggak itu diajarin ternyata Takut, Mas. 5,2. Sebenarnya kalau menghitung PPP kita Break-even hitung point aja. Ketaunya tuh. cash inflow tiap tahun ya. Cash inflow tahun pertama, kedua, ketiga itu berapa? Kalau Anda nanti buat bisnis plan, itu harus ada forecasting penerimaan. Oh, penerimaan penjualan dari apa, resep itu berapa per hari, per bulan gitu ya, WA berapa dan lain sebagainya, sehingga Anda bisa meramalkan perencanaan penerimaan, sehingga akan peroleh cash inflow tahun pertama, kedua, ketiga. Sehingga ketika tahun ketiga kok sudah balik modal, ya sudah, berarti balik modalnya tidak terlalu lama. Ini 5 tahun terlalu lama menurut saya. Nah, sehingga lebih cepat lebih baik. Memang tidak ada standar tertentu ya. Saya melihat apotek saya dulu nggak sampai 1 tahun, 10 bulan balik modal. Nah, sehingga tadi udah bilang loh, 5 juta tidak kurang dari 1 tahun. Artinya kan per bulan itu
NPM-nya itu kurang lebih berapa? 8 jutaan NPM-nya. Jadi bank awal biasanya rendah, kadang masih rugi. Ya, di tahun pertama itu rugi, itu wajar. Di bulan pertama Pak, di bulan pertama itu rugi dan lain sebagainya. Tapi kita harus punya effort untuk perbaikan. Misalnya Pak, promosi, kita masuk ke PKK, edukasi ke masyarakat, penggunaan obat rasional, sambil pengecekan kesehatan gratis gitu ya, cek gula darah dan seperti mungkin adik-adik di Pospindo gitu ya, itu bisa dilakukan untuk melakukan edukasi dan awareness dari masyarakat terkait apotek kita itu ada gitu ya, dan apoteker harus standby gitu ya Mbak. Ada lagi? Pokoknya harus optimis ya. Oke adik-adik, di akhir saya minta Anda mendiskusikan case tadi ini ada berapa? 76 bagi 8 grup ya Mbak Del dibuat grup. Mau berhitung atau diserahkan? Oh iya silahkan. Silahkan ya. Jadi ini case-nya, apotek yang buka setiap hari dari jam 8 sampai 12.30 mempunyai aset obat, alat kesehatan, obat alami, kosmetik, serta mempunyai 2 apoteker, tenaga teknis farmasian atau tenaga vokasi sekarang, dan 3 tenaga non farmasi. Resep per hari 10 lembar dan self medication itu kurang lebih 80 pasien. Nah kemudian dari sisi keuangan, NPM 2,3%, ROI 6%, dan TOR 3 kali. 3 kali dalam 1 tahun ya. Apa? X merasakan pelayanannya sudah jenuh. Jadi dia mau strategiknya itu udah mentok gitu ya ibaratnya. Nah, sehingga Anda sebagai tim manajemen diminta pertimbangan terkait dengan bagaimana strategik pengembangan apotek tersebut. Bisa dipahami ya case-nya? Ada pertanyaan? Sisa waktu silahkan digunakan. Saya mohon maaf jam 9 ada rapat, digunakan untuk diskusi adik-adik. Nanti dibuat PPT, dikumpulkan maksimal jam 23.59 hari ini. Dibuat folder ya, kalau nggak ada ya. Ya itu ya. Ada pertanyaan? Malam ini harus Silakan dibuat grup masing-masing. Nggak tidur aku sumpah. aku tadi malam ya enggak tidur sih jam 3 tapi Gimana? Satu kelompok berapa? 7. Udah ya, 8 ya? 8 apa 7 sih? Ya udah, yuk bikin cari tablet. Ada pertanyaan adik-adik? Oke silakan. Oh di polling ya silakan. Pilih gitu ya.